Shalom, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Simon Hans Raprap yang melayani di GPIB Markus Jakarta Selatan sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat. Di malam hari ini saya akan membawa kita dalam sebuah renungan yang didasarkan pada kitab Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai ayat 28. Dan akan saya bacakan ayat 27 dari pembacaan kita di malam hari ini sesuai daftar bacaan Alkitab di seluruh GPIB. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami meletakkan pengharapan kami saat kami tidur ke dalam tangan kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan Roh yang kudus, dan di dalam hikmat Tuhan, buatlah kami mengerti apa yang kami baca dan kami dengarkan dalam kesempatan di malam hari ini. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 2 ayat 27 berkata seperti ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih, saya beri tema renungan kita di malam hari ini adalah antara manusia dan hari Sabat. Saudaraku, antara manusia dan hari Sabat, manakah yang lebih dulu ada? Yang pasti, dalam kisah penciptaan, manusia lebih dahulu diciptakan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan mengadakan, menguduskan, dan menetapkan hari Sabat sebagai hari perhentian untuk Tuhan. Maka dapat dikatakan bahwa hari Sabat itu ada dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Dan manfaat yang diberikan oleh hari Sabat kepada kehidupan manusia itu adalah, pertama, agar manusia mengingat hubungannya dengan Tuhan dan mengingat bahwa dia bergantung penuh kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan kedua, ketika manusia mengingat hubungannya dengan Tuhan, maka relasinya dengan Tuhan itu harus diwujudkan dalam kehidupan dengan sesamanya. Harus dinyatakan atau diwujud nyatakan dalam kehidupan yang bermakna bagi orang lain, bagi sesama. Saudaraku,
Itu berarti hari Sabat itu diadakan, dikuduskan, dan ditetapkan Tuhan supaya kehidupan manusia itu menjadi lebih baik. Karena itu, pertama, hari Sabat itu ada untuk menjaga relasi manusia itu akrab dengan Tuhan. Dan selanjutnya kedua, karena itu manusia yang menghargai atau yang menjaga relasinya dengan Tuhan itu menghargai kehidupan sesamanya. Dan untuk itu, kehidupannya yang menjaga relasinya dengan Tuhan itu harus dipakai untuk memberi arti bagi sesama. Karena itu saudaraku, jika Sabat atau jika hari Sabat itu tidak membuat manusia atau tidak membuat orang atau tidak membuat kita ingat untuk membangun relasi yang beribadah, untuk membangun relasi yang tekun berdoa. Jika hari Sabat itu tidak membuat kita tekun membaca firman Tuhan, maka manusia hanya diperbudak oleh aturan-aturan tentang hari Tuhan atau hari Sabat. Demikian juga, jika hari Sabat itu atau hari Tuhan itu tidak membuat orang beriman ingat kepada sesamanya, jika hari Sabat atau hari Tuhan itu tidak membuat manusia peduli dan berbagi kepada sesama manusianya, terutama kepada mereka yang menderita karena kemiskinan, lalu abai terhadap tanggung jawab iman untuk mengasihi sesama, maka manusia hanya diperbudak oleh aturan-aturan agama tentang hari Sabat. Karena itu saudaraku, kita diingatkan lewat teguran Yesus kepada orang Farisi yang mempersoalkan tradisi-tradisi Taurat tentang Sabat. Kita diingatkan bahwa adanya hari yang dikuduskan atau hari-hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Hari-hari itu diadakan atau dikhususkan agar kita memelihara ibadah kita kepada Tuhan. Agar kita ingat untuk selalu mengucap syukur dalam doa, tapi juga lewat kesediaan kita untuk sadar melakukan apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan kehendaki. Dan sekaligus kita diingatkan bahwa mengingat relasi yang dibangun dengan Tuhan mendorong kita untuk peduli kepada sesama, rela berbagi kepada orang lain, dan menaruh perhatian yang tulus dengan memberi manfaat kepada kehidupan banyak orang. Saudaraku, di bulan Pelkes ini, kita diingatkan juga tentang kepedulian kita yang harus kita bangun secara sungguh-sungguh untuk mendukung pelayanan di pos-pos pelayanan dan kesaksian atau pos-pos Pelkes yang ada, dengan berbagi, berbela rasa, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Menyadari bahwa kita ada karena Tuhan, dan hari-hari yang dikhususkan yang kita pahami juga sebagai hari Sabat itu, kita diingatkan bahwa relasi dengan Tuhan itu
harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menghargai sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan di malam hari ini. Kami telah diingatkan lewat pembacaan firman dan perenungan kami bahwa menguduskan hari untuk Tuhan memberi manfaat bagi kami untuk membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama. Ada banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan perhatian tulus dan tindakan nyata. Ada banyak pos-pos pelayanan gereja Tuhan di mana kami ada yang membutuhkan kepedulian kami, baik pribadi, keluarga, dan gereja-Mu untuk mendukung kegiatan pelayanan di pos-pos pelayanan yang ada. Kami mohon Tuhan kesadaran kami bahwa kami harus membangun relasi dengan Tuhan dalam keakraban. Juga harus kami wujudkan dalam relasi penuh kepedulian dan tindakan kasih yang nyata bagi orang lain. Kiranya bukan sekedar sebuah konsep pikiran, tetapi mampu kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Kami berdoa untuk kegiatan sepanjang bulan Pelkes GPIB di bulan Juni. Kiranya berbagai rancangan kegiatan di tengah-tengah kesulitan atau tantangan karena pandemi COVID-19, gereja Tuhan ini tetap dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Dan kami berdoa bagi mereka, saudara-saudara kami, yang menderita sakit, terutama mereka yang sakit karena paparan COVID-19. Tuhan tolong lawat mereka dan memulihkan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Bentengi setiap orang yang memberi perhatian, waktu, dan kemampuan mereka untuk menolong sesama. Baik tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit, di rumah-rumah atau ruang-ruang isolasi, di tempat-tempat yang dikhususkan untuk perawatan sesama kami. Lindungilah mereka ya Tuhan. Kasih sayang-Mu menaungi kaum keluarga mereka, dan pertolongan-Mu kiranya terus Tuhan nyatakan. Kami akan beristirahat di malam hari ini Tuhan. Mohon penjagaan dan pemeliharaan Tuhan berlangsung terus, supaya besok pagi kami dibangunkan dan meneruskan karya kami, karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita di malam hari ini. Salam kasih dari kami, GPIB Markus, Jakarta Selatan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.